Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur turun ke Pasar Parang guna pastikan kondisi real PMK. Seperti kita ketahui bersama, penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak khususnya sapi kembali meresahkan peternak di Kabupaten Magetan. Dan hal ini terjadi perhatian yang serius di Jawa Timur. Hal ini terlihat saat tim dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Nur Haryani, mengecek kondisi pasar hewan Parang, Kamis 16 Januari 2024. Berikut ini keterangan dari Denny Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur kepada media Lentera Indonesia News. Beni Setiawan melaporkan. Wabah PMK ini yang kembali marak lagi beberapa tahun yang lalu muncul, dan hari ini tahun-tahun ini muncul kembali, dan banyak peternak menyampaikan ini kalau bahasa peternak jauh lebih ganas. Wabahnya lebih ganas karena jangka waktu terserang sampai kemudian hewan ternak itu meninggal sekali. Dan kami juga bersama dengan Dinas Peternakan, dari Bu Indi bersama kami, karena kita juga mengkoordinasikan terkait wabah ini. Sudah banyak beberapa hal yang memang sudah kita koordinasikan dilakukan. Jadi di bulan November 2024 ini drop obat-obatan, antibiotik, antipetik dan lain-lain sudah dilakukan. Kemudian Desember kemarin vaksin, jadi minggu keempat dengan vaksin Pusvetma gitu ya. Pusvetma ini sebanyak 12.500 dosis sudah dibagikan ke dinas kabupaten kota. Jadi memang kita juga ingin ada koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Misal vaksinnya dari pemerintah provinsi, nanti pelaksanaan operasionalnya dari kabupaten kota. Dan ini yang ingin kita bangun karena ini menjadi kepentingan kita bersama. Kemudian alhamdulillah 15 Januari kemarin ada vaksin, bantuan vaksin 165.000 vaksin. Jadi ini sudah didistribusikan ke kabupaten kota masing-masing. Dan kami juga di anggaran APBD juga kami menambahkan vaksin ini, sehingga pengadaan kurang lebih 320.000 vaksin. Kemudian alasi vaksin berikutnya ini 1,4 juta dosisnya. Sebagian kemarin sudah diterima, kemudian kekurangan vaksin akan kita tanyakan melalui PDT. Nah, ini kejadian yang tidak terduga dan cuma tidak ingin terus melebar. Jadi jangan mungkin mengarahkan BPBD mendahului bisa masuk PDT ya. Kemudian penyemprotan sudah dilakukan di banyak tempat, dan kami juga membuka ruang kepada peternak untuk bisa berkoordinasi. Kalau memang ada hewan ternak yang terjangkit, bisa berkoordinasi sehingga ada penanganan sehingga tidak menular dan melebar kemana-mana. Jumlah kasus memang cukup tinggi di Jawa Timur ini, dan ini kita ingin naikkan statusnya, kita mendorong. Jadi kalau ini kerja penanganan ini hanya dari kabupaten, kota, dan provinsi saja, memang akan sulit pengendaliannya. Kita tidak bisa kemudian mengendalikan hewan-hewan ternak dari provinsi lain. Jadi kami terus terang mendorong juga untuk pemerintah pusat kembali menaikkan status PMK ini menjadi wabah, sehingga penanganannya bisa menyeluruh kerjasama dengan provinsi lain. Karena ya kalau manusia ada KTP-nya, kalau hewan ini nggak ada KTP-nya, kita nggak tahu ini hewan ini dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, atau dari luar Jawa yang masuk ini sehat atau enggak kita tidak tahu. Maka kami mendorong pemerintah pusat agar kembali menaikkan statusnya menjadi wabah sehingga penanganan bisa menyeluruh. Dan pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan insya Allah komitmen tinggi terhadap wabah ini. Kami juga di DPRD Provinsi akan mengupayakan semaksimal mungkin agar ada penambahan anggaran untuk penanganan PMK, karena sebentar lagi Idul Fitri, setelah itu Idul Adha, ini hewan ternak yang menjadi andalan jagannya masyarakat. Ini bermasalah kalau sampai kemudian wabah ini terus menerus, maka akan merusak semuanya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya ternak ini menjadi salah satu
pondasi utama tabungan masyarakat atau peternak tidak hanya kemudian urusan ternak, tapi ketika misal sapi kemudian sapi peternak yang dipelihara, ini kalau terjadi sesuatu ini dampaknya ke sekolah anak, ke mungkin biaya hidup dan lain-lain, itu yang menjadi perhatian kami. Jadi urusan PMK, urusan ternak ini tidak hanya urusan hewan tapi juga urusan manusia, karena terkaitannya terhadap proses atau putaran ekonomi di masing-masing rumah masyarakat di Jawa Timur ini sangat vital. Jadi ya, Mas Denny, beberapa peternak menitipkan usul ke kita bahwa ada skema perlindungan, misalkan sapi mati, apakah itu bisa Ya, itu memang masih, kalau memang ada usul itu masih kajian ya, karena memang pendataan sapi, jumlah sapi, dan tadi saya sampaikan hewannya nggak ada KTP-nya. Nah ini kan kalau memang ke depan mungkin bisa dipakai, dibuat skema asuransi bisa juga ke depan, tapi tidak dalam waktu dekat ini karena memang prosesnya ya. Jadi sementara ini sebenarnya kita memberikan pemahaman kepada peternak, dan alhamdulillah peternak sudah sangat sadar. Kita lihat juga hari ini tidak ada sapi yang dibawa atau dijual di pasar Parang ini karena memang posisi kita ketakutan untuk hewannya tertular. Nah, terkait dengan isolasi mungkin kita akan mendiskusikan kembali karena datanya masih kita kumpulkan. Ini kan baru marak kan di 1-2 bulan ini. 2 bulan ini, tapi tiba-tiba tadi peternak nyampaikan ini ganas, ini jauh lebih ganas dari di tahun 2022. Makanya kita coba akan lihat datanya kembali. Kalau memang itu perlu dilakukan ya mungkin kita akan lakukan. Seperti kalau dulu kita ingat zamannya COVID atau lockdown, istilahnya kita akan lockdown untuk hewan, tapi kita perlu data yang lebih lengkap. Oke, selamat pagi Bu. Pagi Pak Denny. Terkait dengan PMK yang dari Kabupaten Magetan, informasi terakhir gimana Bu? Jadi kita akan rilis data penyakit PMK di Magetan itu tiap hari Jumat ya. Data saya by hari Jumat kemarin ada terdapat 343 kasus PMK, 88 kematian, dan potong paksa 24. Lainnya masih progres, ada penyembuhan dan progres pengobatan. Berarti dari total yang kemarin kita liputan yang pertama di Kebun Buah sampai sekarang itu ada tren naik? Enggak, kalau trennya sebenarnya penurunan ya, kan yang kita sampaikan kemarin kan angka kasus dari 2004 ya, dari 2004 dan 2005 awal. Ya, jadi sepanjang tahun 24 dan 2005 ini kurang lebih ada 581 kasus, matinya 88, mati 88, 271 penyembuhan, sisanya masih proses pengobatan kita. Kalau mungkin saya tadi ini ya, yang mati di 2005 ada kisaran 60-an mungkin, 60-an ya. Berarti per Januari sudah 60 ya? Per Januari sudah 60-an. Nanti datanya pastinya saya share. Ya. Siap. Dan mungkin yang terakhir Bu, pesan kepada masyarakat terutama peternak yang depan seperti apa? Sama ya, seperti halnya edaran yang sudah kita kirimkan ke camat, desa, ke komunitas pedagang, ke pasar-pasar, bahwa sebenarnya kan PMK ini bisa diantisipasi ya. Memang saat ini kondisinya PMK gejalanya lebih cepat ya munculnya, tapi sebenarnya ada antisipasi. Jangan beli ternak baru, pastikan ternak itu juga sudah divaksin, tidak menjual ternak sakit, dan desinfeksi rutin kandang. Kalau di kambing, PMK ini kan sifatnya karier, artinya dia itu membawa virus, tapi tidak berdampak, tidak bergejala untuk kambingnya, cuma dia bisa menularkan virusnya ke sapi. Jadi edukasi kami, ada kesadaran dari semuanya peternak pentingnya vaksinasi ini. Gitu. Dan vaksinasi ini tetap harus syaratnya adalah hewannya sehat. Obat alokasi ini akan gratis. Kami dari kabupaten ternak-ternak di desa yang belum ada kasus PMK-nya dulu. Sehingga harapannya kita bisa mengcover tidak ada kasus di daerah yang hijau ini. Nanti akan terpetakan, nanti belum. Kita masih menunggu data dari desa minggu ya, maksimal sudah kita dapat, Senin kita action vaksinasi di lapangan.
mungkin tolong membantu kami edukasi terkait vaksinasi ini aja, karena banyak beberapa desa yang menolak untuk vaksinasi dan kami memegang surat pernyataan dari desanya bahwa memang desa ini benar-benar tidak mau divaksin. Ini lumayan ya. Ya, 3 atau 4 desa di Kabupaten Magetan. Alasannya apa? Bisa mengendaki. Ya. Karena pada prinsipnya pernah terjadi. Karena pernah terjadi kematian, ada petugas ke sana. Ya, padahal sebenarnya mungkin bukan karena vaksin ya, karena mungkin sapi kan juga punya komorbid penyakit lainnya. Itu kadang yang memperparah. Mungkin ketika kita periksa sehat-sehat saja, pemilik tidak menyampaikan ada gejala lainnya atau seperti apa, sehingga ketika kita vaksin ada yang berdampak kan lain-lain ya, sama sehalnya COVID di kita kan responnya lain-lain. Itu juga ada ini ya, sudah ada kesadaran bahwa pasar ini akan memberikan dampak penularan yang lebih luas lagi jika tetap dibuka ya. Jadi dengan pengalaman peternak beberapa sudah mengalami kasus PMK di ternaknya, akhirnya mereka sadar itu. Kita malah bersyukur sebenarnya dengan berarti kan ada kesadaran yang luar biasa dari peternak. Tanpa kita tutup, mereka sudah teredukasi. Ada beberapa pasar yang tapi hanya 1-2 aja yang sapinya di sana. Dan kambing vaksin belum ada? Enggak, kalau murni PMK belum, karena memang di kambing sifatnya karya.